Nama saya Margareta Aquila Kawalo dengan NIM 19051030, Fakultas Hukum Unika de La Salle Manado tahun 2019. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Hukum Dagang Internasional. Hukum Dagang Internasional. Perdagangan internasional merupakan salah satu bagian dari kegiatan ekonomi yang akhir-akhir ini mengalami perkembangan pesat. Perhatian dunia terhadap bisnis internasional juga semakin meningkat dengan semakin berkembangnya arus perdagangan barang, jasa, modal, dan tenaga kerja antar negara. Ruang lingkup hukum perdagangan internasional cukup luas dikarenakan sifatnya lintas batas. Pada awalnya hubungan perdagangan hanya terbatas pada satu wilayah negara tertentu, tetapi dengan semakin berkembangnya arus perdagangan, maka hubungan dagang tersebut turut melibatkan para pedagang dari negara lain. Adapun kegiatan ekspor-impor didasari oleh kondisi bahwa tidak ada satu negara yang benar-benar mandiri karena satu sama lain saling membutuhkan dan saling mengisi. Setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda, baik sumber daya alam, iklim, geografis, demografis, struktur ekonomi, dan struktur sosial. Sehingga dengan perbedaan-perbedaan tersebut menyebabkan variasi komoditas yang dihasilkan. Maka dari itu, negara-negara perlu menjalin suatu hubungan perdagangan untuk memenuhi kebutuhan tiap-tiap negara. Secara mendasar, hukum perdagangan internasional lahir dari praktek para pedagang. Hukum yang diciptakan oleh para pedagang ini lazim disebut dengan Lex Mercatoria atau Law of the Merchant. Lex Mercatoria tumbuh dari adanya 4 faktor. Pertama, lahirnya aturan-aturan yang timbul dari kebiasaan dalam berbagai pekan raya. Kedua, lahirnya kebiasaan-kebiasaan dalam hukum laut. Ketiga, lahirnya kebiasaan-kebiasaan yang timbul dari praktek penyelesaian sengketa-sengketa di bidang perdagangan. Keempat, berperannya notaris dalam memberi pelayanan jasa-jasa hukum dagang. Pada tahap perkembangan ini, negara-negara mulai sadar perlunya pengaturan hukum perdagangan internasional. Lantas mereka mencantumkan aturan-aturan perdagangan internasional dalam kitab undang-undang hukum. Adapun contohnya Prancis yang membuat kitab undang-undang hukum dagang atau Code de Commerce tahun 1807 dan Jerman yang menerbitkan Allgemeine Handelsgesetzbuch tahun 1861. Perkembangan selanjutnya adalah munculnya organisasi-organisasi internasional yang mengurusi perdagangan internasional. Secara khusus, tahap ini muncul secara signifikan setelah berakhirnya Perang Dunia II. Salah satu perjanjian multilateral yang menandatangani pada masa ini adalah disepakati lahirnya GATT tahun 1947. Ciri-ciri kedua dalam perkembangan di tahap ini yakni munculnya organisasi internasional. Salah satu badan yang menonjol adalah PBB, walaupun sebenarnya peran PBB di bidang perdagangan internasional tidak terlibat secara langsung. Akan tetapi peran PBB di bidang ekonomi dan perdagangan termuat dalam piagam PBB, yakni aturan tentang tujuan PBB yaitu mencapai kerjasama internasional, antara lain menyelesaikan masalah-masalah ekonomi internasional. Ciri ketiga dari tahapan perkembangan ini adalah disepakatinya pendirian badan-badan ekonomi regional di suatu kawasan region tertentu. Blok perdagangan regional yang mula-mula membawa pengaruh cukup luas adalah The European Single Market tahun 1982 dan Blok Perdagangan Amerika Utara tahun 1994. Tidak dapat dipungkiri bahwasannya perkembangan hukum perdagangan internasional singkat signifikan. Kebutuhan negara untuk mensejahterakan bangsanya menjadi pendorong utama hukum ini. Namun definisi dari hukum perdagangan internasional ternyata tidak mempunyai pengertian konkret. Smithoff atau Adolf mendefinisikan hukum perdagangan internasional sebagai the body of rules governing commercial relationship of a private law nature involving different nations. Berangkat dari definisi tersebut, terdapat beberapa unsur bahwasannya hukum perdagangan internasional adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan-hubungan komersial yang sifatnya hukum perdata, dan aturan-aturan hukum tersebut mengatur transaksi-transaksi yang berbeda negara.
Berdasarkan latar belakang dari definisi yang diberikan oleh Smithoff, memberikan dampak pada ruang lingkup cakupan hukum dagang internasional. Pertama, jual beli dagang internasional yang meliputi pembentukan kontrak, perwakilan-perwakilan dagang, dan pengaturan penjualan eksklusif. Kedua, surat-surat berharga. Ketiga, hukum mengenai kegiatan-kegiatan tentang tingkah laku mengenai perdagangan internasional. Keempat, asuransi. Kelima, pengangkutan melalui darat dan kereta api, laut, udara, dan perairan pedalaman. Dan yang keenam, hak milik industri. Dan ketujuh, arbitrase komersial. Secara praktek, hukum perdagangan internasional mengadopsi beberapa prinsip penting yang menunjang berlangsung aktivitas dagang antar negara. Pertama, kebebasan berkontrak, yakni prinsip universal dalam hukum perdagangan internasional. Setiap sistem hukum pada bidang hukum dagang mengakui kebebasan para pihak ini untuk membuat kontrak-kontrak dagang internasional. Kebebasan tersebut meliputi kebebasan untuk melakukan jenis-jenis kontrak yang disepakati, termasuk pula kebebasan untuk memilih forum penyelesaian sengketa dagangnya dan memilih hukum yang berlaku di dalam kontrak. Kedua, Pacta sunt servanda yang mensyaratkan bahwa kesepakatan atau kontrak yang telah ditandatangani harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ketiga, penggunaan arbitrase sebagai dasar penyelesaian sengketa. Klausul arbitrase sudah semakin banyak dicantumkan dalam kontrak-kontrak dagang. Keempat, kebebasan komunikasi, yaitu kebebasan para pihak untuk berkomunikasi untuk keperluan dagang dengan melalui berbagai sarana komunikasi baik darat, laut, udara, atau meliputi sarana elektronik. Subjek hukum perdagangan internasional sudah menjadi bahasan penting dalam perdagangan internasional. Berdasarkan hal tersebut yang dikatakan sebagai subjek hukum perdagangan internasional yaitu negara, organisasi perdagangan internasional, individu, perusahaan multinasional, dan bank. Antara aturan hukum dalam perdagangan internasional termasuk dalam persetujuan, namun mengenai tarif dan perdagangan GATT. GATT dibentuk pada tahun 1947, akan tetapi layarnya WTO tahun 1994 membawa perubahan besar bagi GATT. WTO mengambil alih GATT dan menjadikannya salah satu aturan WTO, dan prinsip-prinsip GATT menjadi kerangka aturan bagi perjanjian WTO. Ketentuan perdagangan multilateral dalam GATT mempunyai 3 ketentuan utama. Pertama adalah GATT itu sendiri, ketentuan kedua yakni perundingan peraturan Tokyo, yaitu ketentuan yang mencakup anti-dumping subsidi dan ketentuan non-tarif. Ketentuan berakhir dalam perdagangan internasional adalah multi-fiber arrangements. Apabila dirujuk kepada Indonesia sebagai studi kasus, jelas mempunyai aturan hukum dagangnya sendiri yang tertuang dalam ketentuan hukum nasionalnya. Hukum perdagangan internasional di Indonesia masih terdiri dari peraturan hukum yang tertulis yang telah terkodifikasi dan peraturan tertulis yang belum dikodifikasi. Seperangkat peraturan hukum perdagangan yang telah terkodifikasi yaitu KUHD atau Kitab Undang Hukum Dagang, dan KUHS, Kitab Undang-Undang Hukum Sipil. Sedangkan seperangkat peraturan yang belum terkodifikasi terdiri dari seperangkat peraturan yang berbeda di luar dari kedua kitab perundang-undangan di atas. Patut dipahami bahwa kedua kitab undang-undang tersebut merupakan kitab perundang-undangan peninggalan dari kolonial Belanda yang dikenal dengan Ordonantie. Indonesia baru memiliki hukum perdagangan sendiri pada tahun 2011 dengan nama Undang-Undang Perdagangan Indonesia yang disahkan oleh DPR. Undang-undang ini terdiri dari 19 bab, 122 pasal dan termasuk 9 peraturan pemerintah, 14 peraturan presiden, 20 peraturan menteri, dan 19 butir peraturan tambahan. Melalui penjelasan tersebut,
Dapat disimpulkan bahwa perdagangan internasional merupakan transaksi jual beli lintas negara yang mana subjeknya merupakan pihak-pihak yang berasal dari negara yang berbeda atau memiliki nasionalitas yang berbeda. Sistem perdagangan yang berlaku pada awalnya masih berdasarkan sistem barter antara barang dengan barang melalui kemajuan teknologi yang sangat cepat, distribusi barang dan jasa semakin mudah, dan perdagangan internasional pun menunjukkan kompleksitasannya. Ketentuan-ketentuan dalam hukum perdagangan internasional berperan sebagai aturan pokok yang mengatur jalannya perdagangan pada prakteknya, yang mana dilakukan oleh para subjek dagang internasional. Perdagangan yang terjadi di Indonesia juga telah terjadi sejak abad yang lalu, dan aturan hukum yang berlaku mengenai dagang yang telah diatur sejak Indonesia berada di bawah penjajahan Belanda. Yang seiring berjalannya waktu, sumber hukum dagang yang dikodifikasikan dari hukum Belanda, lalu kemudian undang-undang setelahnya dimunculkan dan dikaitkan dengan hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Memahami tujuan hukum perdagangan internasional. Setiap hukum atau aturan dibuat untuk tujuan tertentu. Begitu pula dengan hukum perdagangan internasional. Aturan ini dibuat dengan tujuan yang pertama, perlindungan kegiatan perdagangan yang menjadi satu-satunya cara membangun ekonomi suatu negara. Kedua, mencapai perdagangan internasional yang stabil. Ketiga, menghindari kebijakan dan praktik perdagangan nasional yang merugikan negara lain. Keempat, meningkatkan volume perdagangan dunia. Kelima, menciptakan perdagangan yang menguntungkan bagi pembangunan ekonomi setiap negara. Keenam, meningkatkan standar hidup manusia. Ketujuh, memberikan lebih banyak peluang lapangan kerja. Kedelapan, mengembangkan sistem dagang multilateral yang menciptakan kebijakan perdagangan yang adil dan terbuka bagi semua negara. Kesembilan, meningkatkan pemanfaatan dalam pemakaian sumber kekayaan dunia sehingga bisa meningkatkan transaksi jual beli. Prinsip-prinsip dasar perdagangan internasional yang ada dalam hukum. Esensi dan prinsip dalam sebuah hukum akan berkaitan dengan subjek hukum serta tujuan pembuatannya. Di dalam hukum perdagangan dunia, maka ada prinsip-prinsip dasar yang diatur di dalamnya meliputi prinsip dasar dalam kebebasan berkontrak, prinsip dasar dalam Pacta Sunt Servanda, prinsip dasar dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui arbitrase, prinsip dasar dalam kebebasan berkomunikasi untuk keperluan dagang. Dengan adanya prinsip dalam hukum ini, maka semua negara bisa memiliki hak dan kewajiban yang sama. Ketidakadilan dan kecurangan bisa dihindari melalui penerapan hukum tersebut. Pengaruh globalisasi dalam hukum dagang internasional. Era globalisasi berdampak pada kegiatan ekspor dan impor, baik barang maupun jasa. Hal ini tentu turut serta mempengaruhi hukum internasional yang ada. Hukum perdagangan internasional inilah yang bisa menjadi dasar penyelesaian masalah jika terjadi sengketa. Karena era globalisasi selain membawa banyak peluang serta membawa lebih banyak kompleksitas. Hal inilah yang memicu terjadinya sengketa dalam bisnis. Bisa dikatakan bahwa hukum ini menjadi pegangan dalam melakukan transaksi-transaksi dan memastikan semuanya taat pada hukum. Mengenal kontrak dagang internasional. Dalam kegiatan perdagangan internasional dikenal istilah kontrak dagang. Pembuatan kontrak dagang internasional ini didasarkan pada asas-asas hukum. Dengan demikian, maka kegiatan ekspor dan impor suatu negara bisa berjalan dengan tertib dan tanpa ada pihak yang dirugikan. Aturan pembuatan kontrak dagang ini juga ada di dalam hukum dagang internasional. Selanjutnya perlu diketahui asas-asas dalam kontrak dagang, khususnya untuk melindungi hak dan kewajiban baik penjual maupun pembeli. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak. Kedua, pengakuan atas kebiasaan serta praktek perdagangan antara negara atau perdagangan internasional. Ketiga, asas itikat baik serta transaksi yang jujur. Keempat, asas bisa dibatalkannya kontrak saat terjadi kesenjangan yang lebar antara hak serta kewajiban pihak-pihak yang ada dalam kontrak. Dengan adanya kontrak yang jelas, maka importir maupun eksportir bisa terlindungi hak dan kewajibannya. Indonesia sendiri adalah negara yang taat pada hukum, maka untuk semua transaksi internasional sudah seharusnya berdasarkan hukum yang berlaku.
Demikian presentasi dari saya tentang hukum dagang internasional. Sekian dan terima kasih.